Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini kita akan belajar bersama dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 23 Februari sampai tanggal 1 Maret tahun 2025. Tahun anugerah Tuhan bagi kita, tahun yang kita yakini di sepanjang tahun ini Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, bagaimana pemahaman Anda tentang tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar menurut 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang kedua, apa saja yang menjadi kesulitan atau kendala dalam pelayanan gereja masa kini yang membutuhkan kesabaran dalam menunaikannya. Yang ketiga, bagaimana orang percaya dapat menunaikan tugasnya dengan sabar. Itulah 3 pertanyaan yang akan kita jawab melalui kesempatan ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana pemahaman Anda tentang tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar menurut 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara sekalian, ini pertanyaan yang sangat baik mengajak kita semua untuk mendalami tema tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Saudara, surat 2 Timotius merupakan surat penggembalaan, surat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus dialamatkan kepada seorang anak muda yang bernama Timotius. Nah, Timotius ini pada zaman itu telah menjadi seorang pemimpin jemaat di kota Efesus. Timotius bertumbuh dalam iman kepada Allah di bawah asuhan ibunya yang bernama Eunike dan neneknya yang bernama Lois. Ayah dari Timotius adalah seorang yang berkebangsaan Yunani. Jadi Timotius ini adalah seorang blasteran Indo dalam bahasa keseharian kita. Ayahnya Yunani, ibunya Yahudi. Nah, Timotius mendapatkan pengajaran soal iman dari ibu dan neneknya. Kemudian datanglah Paulus. Oleh ibu dan neneknya, Timotius diperkenalkan kepada Paulus. Paulus inilah yang mengajari soal iman kepada Yesus Kristus. Paulus inilah yang menggembleng, yang menggembalakan Timotius sehingga dia bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Jadi Paulus bagi Timotius adalah orang yang sangat berperan penting dalam hal pertumbuhan imannya. Nah, Paulus menjadikan Timotius sebagai mitra kerjanya dalam pelayanan karena Timotius ini memiliki hati yang tulus dan tekun dalam mengikuti ajaran Paulus. Paulus mengatakan itu dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Nah, saat menulis surat ini, Paulus sedang berada di kota Roma. Dia berada di dalam penjara. Kalau kita memperhatikan 2 Timotius pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, secara khusus ayat yang ke-17, hal ini jelas. Paulus saat itu berada di kota Roma. Nah, dia menulis kitab 2 Timotius ini pada tahun 67 Masehi. Tulisan ini ditulis oleh Paulus dengan tujuan agar Timotius tetap memelihara Injil dan memberitakannya, serta bertahan menanggung kesukaran dan penderitaan yang datangnya dari nabi palsu dan juga penganiayaan yang datangnya dari luar gereja. Itu sesungguhnya pergumulan dari Timotius. Pada zaman itu, ternyata ada juga yang mengajarkan Injil. Tetapi, Injil yang diajarkan itu bukan Injil seperti yang diterima oleh Timotius dari Paulus. Injil yang diajarkan itu adalah Injil yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Jadi, nabi-nabi palsu ini berupaya sekeras mungkin menyesatkan jemaat agar mengikuti apa yang mereka ajarkan. Dan ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Timotius. Tantangan yang datangnya dari nabi-nabi palsu.
Sementara kekristenan di zaman itu sangat dibenci oleh pemerintah Romawi kala itu. Terlebih kaisarnya yang bernama Kaisar Nero. Dia sangat tidak suka dengan orang Kristen. Orang-orang Yahudi di zaman itu juga tidak suka dengan kekristenan, karena dianggap ini adalah sebuah agama yang sangat merugikan bagi agama Yahudi. Orang yang menganut agama Yahudi bisa saja meninggalkan agamanya lalu menganut kekristenan. Karena itu orang Yahudi sangat tidak suka dengan kekristenan di kala itu. Nah, dengan memahami latar belakang ini, apa pemahaman kita dengan tunaikanlah tugas pelayanan dengan sabar menurut surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara memperhatikan pertanyaan yang ada, saya memberikan beberapa hal yang sangat penting bagi kita di sini. Yang pertama, tunaikanlah tugas pelayanan dengan sabar merupakan pesan Paulus yang dialamatkan kepada Timotius, ya. Jadi Timotiuslah yang menerima pesan ini. Hal ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius agar Timotius tetap tekun menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di jemaat Efesus. Nah, pesan ini diberikan karena Timotius mengalami dua tekanan yang hebat. Yang pertama datangnya dari nabi-nabi palsu, dan yang kedua datangnya dari luar jemaat, dalam hal ini pemerintah Romawi yang sangat tidak suka dengan kekristenan. Nah, dalam keadaan inilah Timotius tentu saja mengalami beban psikis. Pelayanannya terasa berat. Bukan tidak mungkin ada godaan untuk berputus asa dan kecewa. Nah, Paulus sangat memahami kondisi psikologis dari Timotius. Karena itu dia memberi motivasi kepada Timotius agar bekerja. Bekerja sampai tapal batas akhir. Tidak peduli sebesar apapun tantangan menghadang. Timotius harus terus memberitakan Injil, memelihara imannya hingga tapal batas akhir. Inilah sesungguhnya makna terdalam dari kata tunaikanlah di sini. Kata tunaikanlah dapat kita temukan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Tunaikanlah tugas pelayanan. Nah, kata tunaikanlah itu diterjemahkan dari bahasa Yunani plerothoreson. Artinya melaksanakan sepenuhnya, menyelesaikannya sampai tuntas. Jadi Paulus tidak mau Timotius dalam melaksanakan pelayanannya hanya setengah-setengah. Paulus tidak suka Timotius dalam menjalankan pelayanannya tidak sampai tuntas. Tunaikanlah. Jangan setengah-setengah melaksanakan pelayanan. Laksanakan pelayanan itu sampai tuntas. Itulah sesungguhnya makna terdalam dari kata tunaikanlah, dari kata plerothoreson dalam bahasa Yunaninya. Nah, saudara sekalian, benar ada nabi palsu. Benar ada tekanan yang datang dari luar, dari pemerintah Romawi. Itu semua benar. Melayani pasti ada tantangannya. Paulus menghendaki Timotius harus kuat. Paulus menghendaki Timotius harus berani menghadapi semuanya. Sebab itulah resiko menjadi pengikut Yesus. Berani memikul salib. Berani menanggung penderitaan karena Injil Yesus Kristus. Berani menghadapi semuanya itu. Berani menghadapi tantangan sebesar apapun tantangan itu. Itulah sesungguhnya yang dapat kita pahami dari kalimat tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Yang kedua, Paulus sedang mengingatkan Timotius untuk berfokus pada tugas pelayanan. Tanggung jawab utama Timotius adalah menjalankan tugas pelayanan. Beritakanlah terus Injil Yesus Kristus. Kegagalan pasti terjadi jika fokus utama ini diabaikan. Orang bisa saja murtad dari tugas pemberitaan firman jika tidak lagi melihat hal ini, memberitakan Injil ini
sebagai sesuatu yang utama. Ini yang mau diingatkan oleh Paulus di sini. Paulus sesungguhnya sedang mengajak Timotius untuk berefleksi kembali pada tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, Paulus sedang mengingatkan Timotius untuk mengenakan kesabaran. Jadi kalimat tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Di sini sesungguhnya Paulus sedang mengingatkan Timotius untuk mengenakan kesabaran, ya. Ini mudah diucapkan saudara sekalian, tetapi untuk menerapkannya Anda pasti tahu tidak mudah, tidak gampang untuk melatih diri sabar. Apalagi kalau kita sedang dibully, lalu kita harus dapat mengendalikan diri kita, belajar sabar ketika kita dibully. Kalau kita ditekan, apakah mungkin bagi kita untuk bertahan dalam kesabaran? Pada umumnya kita gampang emosi, kita meluapkan emosi kita. Nah, disinilah Paulus dengan pesan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Paulus sesungguhnya sedang mengingatkan Timotius agar mengenakan kesabaran itu. Timotius harus sabar. Nah, kata sabar dalam teks 1 Timotius 4 ayat 1-8 itu kita temukan dalam ayat 5, bunyinya sabarlah menderita. Ya. Sabarlah menderita. Jadi, sabar di sini menunjuk pada ketahanan mental. Sikap mental yang tidak berubah menjalankan tugas memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, ini tentu saja bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Pengajaran Timotius berhadapan dengan pengajaran nabi-nabi palsu. Jika nabi-nabi palsu ini fasih berbicara, orang-orang pasti akan mengikuti nabi-nabi palsu ini. Bagi Paulus, Timotius harus sabar menghadapi semuanya ini. Tidak usah panik, tidak usah frustrasi, sebab di dalam Kristus pasti ada kekuatan. Saudara, kata sabar dalam teks 2 Timotius pasal 4 ya, diterjemahkan dari bahasa Yunani koko pateson. Artinya menanggung penderitaan. Ya. Tidak semua orang dapat menanggung penderitaan. Kita bisa membacanya dalam sejarah kehidupan manusia. Ada orang yang bertahan hingga akhir demi mempertahankan keyakinan imannya, ya. Seperti Uskup Polikarpus, dia bertahan dalam imannya sampai akhir. Dia tidak peduli dengan ancaman kematian. Dia tidak peduli ketika dirinya diancam akan dibakar. Dia tidak peduli. Dia bertahan dalam imannya sampai akhir hidupnya. Itu Polikarpus, uskup di Smyrna. Nah, ada orang yang tidak dapat bertahan ketika dirinya atau keluarganya dibuat menderita. Paulus mengingatkan Timotius dan juga setiap pengikut Kristus agar memikul salib hingga akhir. Dan untuk itu, milikilah kesabaran. Berlakulah sabar. Tanpa kesabaran, kita bisa tersesat. Tanpa kesabaran, kita tidak mau memikul salib sampai akhir hidup kita. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya pahami tentang tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar menurut 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya begini, apa saja yang menjadi kesulitan atau kendala dalam pelayanan gereja masa kini yang membutuhkan kesabaran dalam menunaikannya? Saudara, dalam pelayanan gereja masa kini, pelayanan tersebut tidak lepas dari kendala dan kesulitan. Kendala adalah rintangan, ya, hambatan atau batasan yang menghalangi kemampuan kita untuk mencapai tujuan. Itulah kendala.
Sedangkan kesulitan adalah keadaan atau sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Jadi jika ada sesuatu yang sulit untuk kita selesaikan, itu namanya kesulitan. Sedangkan kendala adalah segala hal yang menghambat kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Itu kendala namanya. Nah, fokus pertanyaan nomor 2 ini mengajak kita untuk memikirkan apa saja kendala dan kesulitan dalam pelayanan gereja yang membutuhkan kesabaran dari kita dalam menunaikan atau menyelesaikan tugas pelayanan. Saudara, dalam tanggung jawab sebagai pendeta, saya menemukan kendala dan kesulitan ini. Yang pertama, sikap tegar tengkuk. Sikap tegar tengkuk itu ada di jemaat. Semua majelis jemaat pasti tahu itu. Di gereja ada sikap mental tegar tengkuk. Kita berpikir ke kanan, dia berpikir ke kiri. Kita sepakat menjalankan program, dia sebaliknya. Ini sikap mental yang sudah ada sejak zaman Musa, kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, para ketua jemaat pasti tahu itu. Siapa yang memiliki loyalitas dan siapa yang sebaliknya. Nah, hal ini sering menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Dan ini menjadi kesulitan bagi majelis jemaat dalam mengambil keputusan. Sikap tegar tengkuk memang selalu ada. Menarik jika kita membuka Keluaran pasal 7 ayat yang ketiga. Apa yang dicatat di sana? Ternyata Firaun yang mengeraskan hatinya, Firaun yang tegar tengkuk, Firaun yang keras kepala, Tuhan yang membuatnya demikian. Ya, jadi kalau ada orang yang keras kepala, jangan cepat-cepat kita menghakimi orang itu, tetapi lebih baik kita berefleksi. Jangan-jangan orang ini dibuat demikian oleh Tuhan untuk menguji sejauh mana kita menggantungkan pengharapan kita, menggantungkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, yang menjadi kendala dan kesulitan adalah perselisihan antar pelayan Tuhan. Perselisihan itu jangan kita lihat secara negatif. Perselisihan itu mesti kita lihat secara positif sebagai perbedaan pendapat atau perbedaan perspektif. Nah, di sini dibutuhkan dialog. Di sini juga dibutuhkan ada orang yang memediasi. Dalam menunaikan tugas pelayanan, ada perselisihan yang dapat diselesaikan dan ada yang sulit untuk diselesaikan. Ketika ego pelayan lebih dominan daripada belajar rendah hati seperti Yesus Kristus, maka perselisihan itu sulit untuk diselesaikan. Paulus pernah berselisih dengan Petrus. Jemaat di kota Korintus juga tidak lepas dari perselisihan. Kita ini diciptakan berbeda oleh Tuhan. Jadi perselisihan itu kapan saja bisa saja terjadi. Ketika kita berbeda pendapat dan perbedaan itu begitu tajam, perselisihan itu pasti akan terjadi. Jadi karena kita diciptakan berbeda, kita rawan perselisihan. Nah, di sini kita harus bisa mengelola perselisihan itu. Di sini kita harus belajar menyelesaikan perselisihan itu. Belajar untuk memahami perselisihan dan belajar untuk mengatasinya. Yang ketiga, yang menjadi kendala dan kesulitan kita dalam menunaikan tugas pelayanan, dana yang terbatas. Kita bisa mimpi besar, tetapi ketersediaan dana mesti kita pertimbangkan. Ada banyak gereja menyesuaikan dengan anggaran yang ada dalam menjalankan tugas pelayanan. Bagi jemaat besar, hal ini bukan sebuah kendala yang berarti. Tetapi bagi jemaat yang kecil, jumlah anggota jemaatnya, ini menjadi masalah yang serius. Nah, ada orang yang menjadikan ini sebagai tantangan, sehingga penggalangan dana itu menjadi prioritas utamanya dalam program. Tetapi ada juga yang berkeluh kesah dan melihat ini sebagai kesulitan yang mesti dihadapi. Jadi dalam hal dana yang terbatas, ada yang berpikir positif, ini tantangan baginya untuk menyelesaikan itu,
untuk menanggulangi dana yang terbatas itu. Tetapi ada orang yang berkeluh kesah, yang meratapi realitas jemaat yang memiliki dana yang terbatas. Yang keempat, manajemen yang buruk. Ya, manajemen yang buruk itu juga menjadi kendala dalam pelayanan, itu juga menjadi kesulitan dalam pelayanan. Untuk mencapai tujuan, semua tidak lepas dari manajemen yang baik. Manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita mengelola pelayanan yang ada itu penting untuk mendapat perhatian kita. Jika tidak, kita akan tenggelam dalam rutinitas. Tidak ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk mencapai tujuan. Nah, kesulitan yang sering terjadi di jemaat, pelayan Tuhan yang dipercayakan menjadi ketua jemaat kurang belajar tentang manajemen, kurang membaca atau paling kurang bertanya kepada orang yang memiliki skill di bidang itu. Jadi dalam hal mengelola jemaat, manajemen itu dibutuhkan. Nah, tidak semua orang paham tentang hal ini. Disinilah kita harus banyak bertanya, banyak belajar, saling berbagi satu sama lain, saling mendengar satu sama lain, sehingga kita mendapatkan manajemen yang baik dalam mengelola pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana orang percaya dapat menunaikan tugasnya dengan sabar? Saudara, kesabaran itu bukan teori. Kesabaran itu gaya hidup. Kita menjadi sabar atau tidak sangat tergantung pada niat kita, mindset kita, dan kemauan untuk menanggung risiko. Sebab menjadi sabar itu berisiko, ya, sangat berisiko. Orang yang tinggi egonya tidak mungkin bisa sabar, ya. Orang yang terbiasa hidup dengan fasilitas yang tersedia mengalami kesulitan untuk sabar. Jika demikian, bagaimana orang percaya dapat menunaikan tugasnya dengan sabar? Saya mencatat beberapa hal penting di sini. Harap kita mengikutinya dengan baik. Yang pertama, tugas yang diberikan kepada kita mesti kita pahami sebagai bagian dari karya Tuhan melalui kehidupan kita. Karena itu kita pahami bersumber dari Tuhan, maka kita terpanggil untuk mengerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawab kita. Saat ada masalah, kita hadapi semuanya dengan sabar karena kita meyakini Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Kedua, perlengkapi diri kita dengan skill yang mumpuni. Jangan pernah berhenti belajar. Kita bisa sabar menghadapi segala kesulitan yang datang jika kita memiliki skill yang mumpuni untuk itu. Yang ketiga, perbanyak membaca Alkitab dan buku-buku motivasi sehingga mindset kita selalu positif dalam menghadapi segala pergumulan dan kita sabar menanggung segala pergumulan hidup. Yang keempat, pelajarilah hal-hal yang membuatmu kehilangan kesabaran. Ya, coba kita renungkan, coba kita pikirkan, apa sesungguhnya yang selama ini memicu diri kita menjadi pribadi yang tidak sabar. Ini harus kita ketahui, sebab dengan mengetahuinya, ini dapat menolong kita untuk berbenah diri dan melatih diri untuk berlaku sabar. Yang kelima, berlatih empati. Cobalah melihat setiap permasalahan itu dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian, engkau menjadi lebih mampu dalam menjaga kesabaran. Yang keenam, terimalah dengan lapang dada segala hal di luar kendalimu. Dalam hidup ini ada yang di bawah kendalimu, tetapi ada hal yang di luar kendalimu. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang berada di bawah kendalimu, tetapi terimalah dengan ikhlas apa yang berada di luar kendalimu. Jangan sesuatu yang di luar kendalimu itu membuatmu menjadi tidak sabar. Kendalikan apa yang dapat engkau kendalikan, dan terimalah dengan ikhlas apa yang tidak dapat engkau kendalikan. Dengan begitu, engkau akan bertumbuh menjadi pribadi yang sabar.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan melalui kesempatan ini, yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus menolong kita semua dalam memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman.